mahasiswa di Akademi Kebidanan Sehati Medan, Prodi D3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah tokoh Alkitab atau biografi tokoh Alkitab Raja Saul. Fakta yang harus kita ketahui tentang Raja Saul adalah Raja Saul ini adalah raja pertama bagi bangsa Israel yang diurapi oleh Allah melalui Nabi Samuel. Baik, di sini saya akan menceritakan biografi kelahirannya Raja Saul, masa kehidupannya, karyanya pada masa kepemimpinannya, dan sampai pada masa kematiannya. Kemudian saya juga akan membahas tentang kegagalan apa sih yang dilakukan oleh Raja Saul atau kesalahan apa yang dilakukan oleh Raja Saul pada masa kepemimpinannya. Dan hal apa yang dilakukan oleh Raja Saul untuk mengatasi kegagalan atau kesalahannya tersebut. Dan di sini juga saya akan membahas kenapa sih kita harus tahu tentang Raja Saul dan apa maknanya atau apa hal-hal yang perlu kita pelajari dari tokoh tersebut. Saul adalah seorang raja atau raja pertama bagi bangsa Israel yang berasal dari suku Benyamin. Ayahnya bernama Kish yang berasal dari keluarga Matrites. Dan Raja Saul ini lahir pada tahun 1079 sebelum Masehi di Gibea, kota Yerusalem. Nama Raja Saul punya arti yaitu yang didoakan atau yang diminta. Istri Raja Saul bernama Ahinoam, putri dari Ahimaaz. Bisa kita baca dari 1 Samuel pasal 14 ayat 50. Dan mereka dikaruniai 4 orang anak laki-laki yang bernama Yonatan, Yiswi, Malkisua, dan Abinadab. Yonatan sendiri adalah sahabat karib dari Daud. Dan Yonatan mempunyai 2 saudara perempuan, yaitu yang bernama Merab dan Mikal. Bisa kita baca dari kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 49. Dan Mikal ini adalah putri termuda dari Saul yang nantinya akan menjadi istri dari Raja Daud. Raja Saul disebut raja pertama. Bisa kita baca dari kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 2. Dan dalam Alkitab sendiri namanya disebut 388 kali, yang dimana terdapat pada 6 kitab, yaitu kitab yang pertama 1 dan 2 Samuel, kemudian kitab Tawarit, kemudian kitab Mazmur, kitab Yesaya, dan kemudian yang terakhir kitab Kisah Para Raja. Dengan menyadari hal ini, Samuel melakukan beberapa hal kepada Saul. Yang pertama, di ayat 25. Samuel berbicara dengan Saul hingga semalaman. Tentunya Samuel ingin tahu seperti apakah sang raja yang dipilih Tuhan ini. Samuel tahu betapa beratnya tugas yang akan Tuhan berikan kepada Saul demi kepentingan umatnya. Namun Samuel harus tahu juga seperti apakah orang yang sebentar lagi akan diurapinya. Apakah dia sanggup menjalankan yang Tuhan percayakan. Dan mungkin juga Samuel memberikan beberapa nasihat kepada Saul untuk tetap setia kepada Tuhan. Ini bisa kita baca dari 1 Samuel pasal 9 ayat 25. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1 adalah peristiwa pengurapan Saul. Peristiwa yang begitu sederhana tetapi sangat mulia. Sederhana karena tidak dilakukan di dalam sebuah perayaan besar yang melibatkan seluruh Israel. Mulia karena seorang agung bernama Samuel dan kata-kata yang diucapkannya kepada Saul. Itu Samuel menyebut Israel sebagai umat Tuhan dan sebagai milik Tuhan sendiri. Tuhan ingin membebaskan Israel. Dengan demikian, pemilihan Saul ini benar-benar sesuatu yang mulia. Saul diurapi supaya dia bisa memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Pekerjaan yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang dari daerah yang kecil dan dari keluarga tanpa pengaruh apa-apa di bangsa Israel. Dan apakah makna pengurapan itu?
Pengharapan juga menjadi tanda bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan dan kuasa roh Tuhan akan menyertai orang tersebut untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa kita baca dalam kitab Mazmur pasal 45 ayat 8. Ketaatan dan iman. Ketaatan dan iman adalah dua bahan penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sayangnya, Raja Saul tidak membangun hubungan ini dengan Tuhan. Dia tidak pernah taat sepenuhnya ataupun bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena ia sombong dan menganggap ringan perintah Tuhan. Saul lebih menghargai alasan dan kehendaknya sendiri daripada alasan dan kehendak Tuhan. Sebagai hasilnya, ia melakukan banyak kesalahan yang pada akhirnya harus dibayar dengan jabatan raja dan nyawanya serta nyawa anak-anaknya. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini yang pada masa Raja Saul mengalami kekalahan dan kehilangan semuanya, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Raja Saul mati pada saat berperang melawan orang Filistin. Raja Saul terbunuh di pegunungan Gilboa. Pada saat orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya sampai menewaskan putra-putranya, dan di situ makin beratlah pertempuran itu bagi Raja Saul. Para pemanah orang Filistin itu melukai putra-putranya dengan parah sampai putra-putra Raja Saul tewas dalam pertempuran tersebut. Ketika Raja Saul menemukan putra-putranya telah tewas, dia merasa berat dalam pertempuran tersebut, sehingga ia berkata kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya itu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan raja, karena ia sangat segan. Kemudian karena Raja Saul sudah tidak bisa menahan kesedihannya atas kekalahannya, Raja Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi di sini Raja Saul itu bunuh diri karena tidak bisa menerima kekalahannya dan tidak bisa menerima atas kematian putra-putranya. Kegagalan yang dialami oleh Raja Saul. Saul selalu mengandalkan kekuatan dirinya. Bisa kita baca dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14. Dalam ayat ini menyatakan bahwa Saul telah bertindak sendiri dan mengandalkan kekuatan diri sendiri dengan cara tidak sabar menanti kedatangan Samuel serta mengambil alih tugas sebagai imam yang bertugas mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan mengandalkan Tuhan. Kesalahan Saul ini adalah kesalahan yang dimana dia tidak memperdulikan perintah Tuhan untuk menunggu Samuel selama 7 hari. Saul memang menunggu Samuel, tapi 7 hari itu belum sepenuhnya berlalu. Dan itu terjadi ketika prajurit-prajuritnya mulai berpencar. Saul panik dan lebih memikirkan bagaimana menyenangkan manusia ketimbang Tuhan. Ia mempersembahkan korban dan menuruti kata hatinya. Samuel yang tidak lama datang, lalu kemudian ia menegur Raja Saul. Ia memberitahukan kepada Raja Saul bahwa kerajaannya tidak akan tetap sebagai akibat dari ketidaktaatannya. Kegagalan Saul juga pada masa kepemimpinannya, yaitu Raja Saul iri hati dan benci. Dijelaskan dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 7 sampai 9.
yang dimana orang yang tidak bisa menghargai prestasi orang lain akan suka iri dan benci, yang dimana popularitas Daud meruntuhkan kekuasaan Saul. Daud dianggap sebagai rival, karena itu Saul berusaha untuk membunuh Daud. Kemudian Raja Saul melakukan kesalahan atau melakukan kegagalan lagi dalam masa kepemimpinannya, yaitu ketika ia tidak mematuhi perintah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, "Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya." Akan tetapi, walaupun Tuhan memerintahkan dengan jelas agar ia memusnahkan segala yang ada, Raja Saul menentang perintah Tuhan supaya ia dapat menyimpan barang-barang dan harta-harta kekayaan orang Amalek. Bahkan dia juga melepaskan Raja Agab, raja orang Amalek, yang dimana untuk memperbesar dan bersenang-senang dalam kemuliaannya sendiri. Kesombongan dan kesia-siaan Saul membuatnya tidak sepenuhnya mematuhi Tuhan, dan akhirnya Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bisa kita baca dari kitab 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13-14. Dalam kegagalan dan kesalahan yang dibuat oleh Raja Saul, dia tidak bisa mengatasinya, ataupun dia tidak memiliki atau dia tidak punya penyesalan akan perbuatannya tersebut. Bahkan pada saat Allah masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada Saul dan memberinya tugas untuk memusnahkan bangsa Amalek, Saul tidak pernah sadar bahwa itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan baginya. Jadi hal-hal yang bisa kita pelajari dari tokoh Raja Saul atau dari tokoh Alkitab Raja Saul tersebut adalah pola hidup Saul atau pola hidup Raja Saul telah ditulis dalam Alkitab untuk menjadi peringatan bagi kita semua sebagai pemimpin umat yang hidup pada zaman akhir ini, supaya kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, giat dalam menerapkan prinsip Alkitab dan berhati-hati supaya jangan sampai menyimpang dari panggilan kita. Jadi untuk itu, marilah kita melayani Tuhan dengan satu kesadaran bahwa mungkin pelayanan ini adalah kesempatan akhir yang Tuhan berikan kepada kita. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Dadah. Salam, Tuhan Yesus memberkati.